karena saya arahkan teman-teman untuk hadir di acara kuliah tamu ya. Ini kebetulan yang mengadakan Departemen Teknik Geofisika. Bentar dulu. Mungkin nanti jam 9.45 hampir jam 9.45 lah nanti kan. Ini link Zoom-nya akan saya kirimkan sebentar. Ini chat saya kok hilang ya, di mana nih ya? Nah, nanti kultamnya itu tentang identifikasi perubahan lingkungan dari sampel sedimen. Jadi para peneliti nanti mengambil sampel sedimen. Sedimen itu semacam endapan ya. Endapan yang ada bisa di sungai, bisa di laut, bisa di danau ya. Kebetulan ini dari laut ya. Nah, sedimen itu diambil kemudian diteliti baik secara kimia ya maupun secara fisika. Diteliti ya di laboratorium. Nah, itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan. Zoom, untuk Zoom-nya ini bisa ya gabung ya lewat kode ini ya. 947 404 697 19. Ini sudah dilihat, bisa dilihat nggak? Untuk Zoom kultamnya. Bisa, Pak. Bisa ya gabung melalui kode ya. Biasanya kan melalui link. Mungkin passwordnya, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada passwordnya. Oke, ini saya kuliah dulu. Kok saya kemarin kelihatannya sudah nyampe ini ya? Nggak lupa saya. Elektrik keren ini kayaknya sudah ya. Sudah belum ya? Seingat saya sudah ya. Teman-teman, masih ingat nggak ini? Sempat dibahas sedikit kalau nggak salah, Pak. Ya ini sudah saya bahas semua ini. Sampai sini kan ya. Hubungan resistitivitas dengan suhu. Terus sampai ini juga kayaknya. Sudah sampai electric circuit. Nah, ini sudah nyampe ini kayaknya ya. Karena saya sudah membuka aksesnya di MyTS. Kayaknya kemarin sudah ada yang tanya ini. Kemarin ini terkait dengan penggunaan loop ini. Ya. Penggunaan loop. Oke, kayaknya sudah ya ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari materi ini atau materi sebelum-sebelumnya juga nggak masalah. Halo semuanya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya lanjutkan aja materinya ya. Terkait dengan medan magnetik ya. Oke. Nah, ini medan magnetik kita lanjut ya. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai medan listrik, ya, medan listrik, kemudian potensial listrik, terus diakhiri dengan arus listrik ya pada suatu
sirkuit ya, pada suatu rangkaian. Nah, ini kita akan lanjut ke medan magnetik ya. Medan magnetik ya. Jadi mirip secara fisik medan itu mirip ya antara listrik, magnetik, ada gravitasi ya, itu mirip ya. Cuma yang membedakan adalah sumbernya nanti ya. Kalau kemarin kita medan listrik itu sumbernya adalah muatan ya, muatan yang diam, elektrostatik ya. Kemudian untuk medan gravitasi sumbernya adalah benda ya, benda yang bermassa ya, benda yang bermassa. Nah, kemudian ada medan magnetik ya ini. Apa sumbernya medan magnetik? Nah, ini yang kita bahas. Oke, nah ini contoh aplikasi penggunaan medan magnetik ya, yaitu menggunakan electromagnetic device ya. Jadi logam yang warna hitam ini katakanlah adalah iron sand ya biasanya, atau baja lah ya, baja ya, biji baja ya, baja yang halus, dia bisa ditarik dengan menggunakan magnet. Ya. Benda yang menarik ini dia bisa bersifat magnet karena dia di treatment sedemikian hingga sehingga dia bisa menghasilkan medan magnetik. Ya. Seperti apa itu nanti? Ya. Nah, ini pertanyaan mendasar. Apa yang menghasilkan medan magnetik? Ya. Nah, kalau kita tinjau dari bab sebelumnya, ya, medan listrik ya itu dihasilkan dari muatan ya, muatan listrik. Wah, kita bisa berpikir sekarang nih, medan listrik itu dari muatan listrik, berarti medan magnet dari muatan magnetik dong. Nah ini pertanyaan hipotesis ini ya. Hipotesis ini dugaan awal ya. Nah, meskipun muatan magnetik individual ya, itu disebut sebagai monopol ya. Itu secara teori ada ya. Tapi secara kenyataan itu belum terkonfirmasi. Kalau medan listrik kan ada ya, monopol ada ya. Tapi untuk medan magnetik monopol ini secara teori mungkin bisa ya, secara hitungan ya, tapi secara realita belum terkonfirmasi. Karena biasanya dia dipol ya, misalnya kutub bumi ya, kompas. Nah, terus bagaimana nih medan magnetik ini dia bisa dihasilkan? Nah, ada dua cara nih. Nah, cara pertama, medan magnetik yang dihasilkan dari partikel bermuatan listrik. Partikel bermuatan listrik ya. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan partikel bermuatan yang bergerak. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah arus yang mengalir di dalam kawat atau kabel ya. Nah, untuk menghasilkan elektromagnet. Nah, arus yang mengalir ini menghasilkan medan magnetik yang dapat digunakan. Contoh untuk mengatur komputer, tadi menarik metal tadi ya, logam tadi ya ini. Jadi pertama adalah medan magnetik dapat dihasilkan dari partikel bermuatan listrik yang bergerak. Nah, kedua, medan magnetik dapat dihasilkan dari elektron. Nah, untuk menghasilkan medan magnetik, ya, maka partikel ya, elektron itu bergerak ya, bergerak ya. Ini kalau kita ngomongin sudah ke tingkat elektron ya, ke tingkat yang atomik ya. Nah, setiap benda itu punya intrinsic magnetic field ya. Entah itu nilainya 0 atau enggak ya. Jadi pergerakan elektron dalam suatu atom ya, katakanlah atom besi lah ya. Ya, pergerakan itu akan menghasilkan medan magnetik intrinsik. Nah,
konfigurasi elektron, terus bentuk kristal dan sebagainya ya. Ini kita pelajari lebih lanjut ya di fisika bahan atau di kimia bahan ya. Nah, itu akan menentukan sifat magnetik dari suatu zat ya, dari suatu bahan ya. Nah, medan magnetik ini ya adalah karakteristik dasar dari tiap partikel ya, seperti massa atau muatan listrik ya yang kita bahas ya untuk medan gravitasi dan medan listrik ya. Nah ini kita lanjut ya. Di magnetic field didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan dibagi dengan kecepatan ya. Karena kita sudah mengakomodasi kecepatan ya. Kalau muatan listrik kemarin hanya gaya persatuan muatan saja ya. Kalau medan magnetik adalah gaya persatuan muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Sudah ada V-nya ini. Ya, sudah ada V-nya ini. Oke, ini mungkin akan ada banyak pertanyaan ya dari teman-teman. Saya memang nggak menjelaskan secara rinci ya. Tentang magnetik ini sifat yang khas ini ya. Karena ini kalau kalian menelusuri ini berkaitan, kalau kita ngomongin secara atomik ini berkaitan dengan mungkin pelajaran kimia ya, bilangan kuantum dan sebagainya itu. Oke. Nah, karena kita punya definisinya seperti ini ya, medan magnetik, kita dapat menurunkan menjadi gaya magnetik, di mana F sama dengan Q F cross B ya, perkalian silangnya. Karakteristik dari perkalian silang itu akan menghasilkan besaran baru yang merupakan besaran vektor. Arahnya adalah tegak lurus dengan kedua vektor ini yang dikalikan ini. Ya. Bedanya apa Pak? Yang atas bawah, yang atas dalam bentuk vektor, yang bawah adalah dalam bentuk skalarnya ya, sudah ada nilainya ya. Nah ini not catatan. Ingat perkalian vektor atau perkalian silang. Nah ini jangan lupa loh ini ya. Mungkin nanti disuruh mengalihkan ya antara V dan B itu ya, di-crosskan. Nah itu ini harus balik ke fisika 1. Harapannya nggak tahu, nanti kalau masih bingung tolong tanya ya. Bisa nggak ini perkalian silang? Masih ingat nggak? Nah ini arah vektor. Bagaimana sih arah vektornya? Ini contoh lintasan yang ditempuh oleh dua partikel ya, partikel atom ya. Pertama adalah elektron ya, yang warna hijau, yang kedua adalah positron ya. Positron itu ini ya, positif elektron ya. Jadi muatannya positif lah. Nah, kita nggak peduli itu apa ya. Intinya dia muatannya positif lah ya. Ternyata ada ya selain proton ya. Nah, ini kalau kita ngomongin atomik itu mungkin tiap dekade mungkin ada ini ya, ada konsep baru ya. Mungkin ada partikel baru yang ditemukan ya. Oke. Nah, ternyata ketika positron dan elektron itu digerakkan ke bawah, katakanlah ini ke bawah lah ya. Ke bawah aja enaknya, jangan miring ya. Ke bawah ini ya. Nah, terus kemudian dia bergerak di dalam ruang yang ada medan magnetnya. Oh, ini elektron yang bergerak pada suatu medan magnetik ya. Medan magnetiknya arahnya kemana? Arahnya adalah directed out. Directed out itu keluar ya, keluar bidang. Artinya kalau kalian melihat laptop sekarang atau melihat HP, itu arah medannya adalah menuju kalian ya, menuju pembaca. Oke, menuju pembaca. Nah, kalau dia muatannya positif, maka gayanya adalah seperti ini. Ke kiri ya. Ke kiri akhirnya dia berputar ke arah jarum jam. Kalau dia negatif, dia ke kanan, berputar ke arah jarum jam. Ingat, bagaimana menentukan arah dari gayanya? Menentukan arah dari gaya adalah menggunakan ini, perkalian silang.
Jadi V cross B ini. Nah, V-nya akan ke bawah. Ya, medan magnetnya adalah menuju pembaca. Kalau di-crosskan akan menghasilkan gaya yang arahnya ke kiri. Ini acuannya adalah acuan untuk positif ya, muatan positif ya. Muatan positif ya. Kalau muatan negatif dia akan berarah sebaliknya. Jadi yang perlu dijadikan patokan adalah yang positif ya, positif ya. Kalau dia muatannya negatif, maka dia berlawanan dengan positif. Nah, untuk satuan dari B, tadi kan kita punya gaya per kolom, per kecepatan meter per sekon ya. Satuannya seperti ini. Atau biasanya kita menggunakan Tesla ya, Tesla ya. Tesla itu sudah satuan internasional ya. Kalau itu besar ya, Tesla itu sangat besar ya satuannya ya. Karena 10 pangkat 4 Gauss ya, biasanya pakai Gauss ya. Nah, ini kita punya kombinasi ya, VB ya, ini harusnya udah tahu lah ya. Kalau nggak tahu nanti tanya ya. Oke. Nah, ini adalah garis gaya magnet ya. Jadi mirip dengan medan listrik, ada arahnya ya. Medan magnet juga punya arah ini. Nah, arahnya kalau dia di luar magnet, kita pakai acuan di luar magnetnya, arah dari kutub utara, kutub selatan. Ibaratnya kutub utara ini kalau di medan listrik positif ya. Kutub positif, kutub utara ke kutub selatan. Nah, ini juga dengan medan listrik. Kalau dia kutubnya sama atau berbeda, tarik. Nah, ini contoh soalnya gaya magnetik pada partikel bermuatan yang bergerak. Partikel yang bermuatan. Partikelnya apa ini di sini? Nah, di sini adalah proton ya. Ingat, proton positif ya. Positif ya. Nah, ini medan bergerak ya. Ada proton bergerak melalui medan magnetik ya dengan nilai 1,2 mili Tesla. Arahnya adalah vertikal ke atas. Nah, proton punya energi kinetik 5,3 ya. Energi kinetik ya. Nah, itu bergerak horizontal dari utara ke selatan. Terus pertanyaannya, berapa gaya magnetik yang bekerja pada proton saat memasuki ruang tersebut? Nah, ini kita lihat ini. Ini gambar ini kita lihat ya. Arah atas menunjukkan arah utara, arah bawah selatan ya. Terus arah medan magnetik, medan magnetiknya adalah titik dot. Dot itu arahnya kemana? Dot itu arahnya menuju membaca ya. Nah, menuju membaca. Kalau di soal tadi arahnya ke atas ya, ke atas. Oke Pak, kita punya ini proton ya, positif ya. Berarti kita pakai acuan yang benar ini, benar banyak. Kita punya arah kecepatannya adalah ke atas, arah medan magnetnya adalah arah kecepatan dari protonnya adalah ke utara ya. Sementara arah medan magnetnya ke atas, maka kalau kita crosskan maka akan mendapatkan arah gaya magnetnya ke arah kanan. Ke kanan atau ke arah east ya, timur. Ini. Kalau dia elektron sebaliknya ya, ke barat. Oke ya, nah, ini ya secara arah gaya magnetnya ke sana. Ditanya adalah besarnya gaya magnetiknya. Nah, kita punya nilai gaya magnetik adalah QVB ya. Q kita udah punya, V-nya kita tarik dulu, B-nya sudah ada tadi. Nah, V ini dicari dari energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah V sama dengan akar 2K per M. Nah, dapat nilainya kita masukkan. Ketemu adalah gaya magnetiknya adalah 6 kali 10 pangkat min 15 Newton. Sangat kecil ya, minus 15 ya. Ya. Nah. Oke. Nah, ketika elektron bergerak tadi, dia kan ada gaya magnetik ya. Ya, bergerak. Ini membuat
partikel tersebut bergerak melingkar ternyata ya. Bergerak melingkar, ada gaya sentripetal ya. Kita buat persamaan, ada gaya magnetik, kita equilibriumkan dengan gaya sentripetal, akan dapat seperti ini ya. Akhirnya kita akan mendapatkan nilai jari-jarinya berapa yang kita dapatkan ya, momentumnya berapa itu bisa kita hitung. Nah, radiusnya berapa sih dia bergerak melingkar, bisa dihitung. Periodenya berapa, bisa dihitung. Frekuensi berapa, kecepatan sudutnya berapa, nah ini bisa dihitung. Nah, kalau tadi adalah gaya magnetik pada partikel atomik ya. Nah, sekarang kita lanjut gaya magnetik pada kawat yang dialiri arus ya ini. Nah, untuk gambar A ini kawat yang tanpa arus ya, pada sebuah medan magnet tidak akan ada gaya magnet ya, karena tidak ada arus yang mengalir. Ketika ada arus yang mengalir, misalnya arusnya ke atas ini, ya berarti kan arah arusnya ke atas ya. Sementara arah medan magnetnya adalah menuju pembaca, maka arah gaya magnetnya adalah ke kanan. Nah, ini kalau kita pakai persamaan QVB tadi kita turunkan, kita akan mendapatkan secara gaya magnetik adalah sama dengan F sama dengan ILB ya. ILB, I adalah arus, L adalah panjang kawat, wire, B adalah medan magnetik. Ya. Jadi I sudah dialihkan ke I ya, karena sudah ngomongin arus kita ya. Nah, ini contoh. Saya selesaikan dulu ya. Nah. Oke, ini ada yang tanya nih. Rafael, Mas Rafael, kenapa Mas Rafael? Permisi Pak, saya izin bertanya. Untuk arahnya itu pakai yang aturan tangan kanan yang dulu pernah kita pelajari itu ya Pak? Nah, betul. Betul. Mohon maaf Pak, kalau saya agak lupa Pak. Aturan tangan kanan ini yang telunjuk jempol itu ngarah kemana ya Pak? Mohon maaf ya Pak, saya lupa. Saya kurang ini ya, karena saya nggak pakai aturan tangan kanan ya, saya pakai ini aja. Saya agak lupa kalau aturan tangan kanan, cuma saya menggunakan ini aturan ini putaran ini aja, putaran sekrup ya. Contoh ini Mas, ini ya L cross B ya, L cross B ya, coba dilihat. Ini arah L-nya adalah jalan ini ya, yang ini aja ya Mas. Nggak ada ininya ya. Yang gambar ini aja. Nah ini. Nah ini ingat ya, QVB ya. V cross B ya ini. Kalau B cross V Mas, sudah buyar, salah ya. V cross B ya ini ya. Oke, ini saya lihat. V cross B ya. Perkalian silang itu kita lihat ini. Ini saya coret-coret ya. V cross B artinya V digerakkan ke B gitu maksudnya. Diputar ke B ini. Nah, kalau ini Anda lihat Mas Rafael, ini berputarnya ke arah mana Mas? V menuju B itu berputarnya searah atau berlawanan? Menjawab berlawanan. Nah, berlawanan ya. Kalau skrup diputar berlawanan, dia akan masuk ke dalam atau menuju Anda? Menuju saya. Nah, menuju saya. Berarti ini arah gayanya adalah ke Z ya. Paham? Paham, Pak. Paham ya. Saya nggak pakai aturan tangan kanan ya, saya agak bingung soalnya. Jadi Pak, sebenarnya itu aturan vektor itu berlaku umum ya. Ya. Ini perkalian vektor ya. Jadi gitu aja, pakai ini aja. Nah, kalau pakai aturan tangan kanan agak susah nih ya. Kalau pakai aturan tangan kanan berarti ini V-nya adalah telunjuk ya. B-nya itu, ini agak bingung, saya lupa ya. Nah, terserah mau aturan tangan kanan atau apa, tapi saya nggak pakai itu ya. Oke, saya lanjutkan. Pak, terima kasih.
Jadi sampai sini ya. Nah, ini medan magnetik pada arus yang pada kawat yang dialiri arus ya. Nah, ini soalnya ini ya. Ini ada kawat lurus ya, punya arus I 28 ampere. Wah, besar sekali 28 ampere. 28 ampere. Nah, ternyata dikasih beban itu kawatnya itu. Kawatnya ini bisa membayangkan ya, kawatnya ini ya. Jadi kawatnya ini lurus ya, masuk menuju Anda ya, lurus panjang ya. Ya, kita punya arah B-nya ke kanan, arah arusnya adalah ini kemana nih? Straight horizontal length of copper wire run through it, buat arah mana? Oke ya, jadi arahnya ini menuju Anda ya. Nah, ini. Sehingga arah gaya magnetnya adalah ke atas ini. Nah, gaya magnet ke atas ini adalah mengimbangi besarnya massa ya. Jadi gaya magnetik ini mengimbangi besarnya massa, besarnya berat ya, agar setimbang ya. Nah, ini disuruh mencari nilai B-nya. Oke. Untuk gaya magnetik pada kawat persamaannya adalah ILB ya. Sementara untuk gaya berat adalah mg ya. Ini kita samakan ini. Sehingga kita mendapatkan B adalah mg per IL sin theta. Oke. Nah, ini ya bisa kita masukkan ya ini ya. Ini di sini ya. Sin tetanya ini ya nilainya 1 ya, 90 derajat ya. Oke, nah, ini dapat nilainya ini ya. Bisa dimasukkan. Nah, B-nya adalah 1,6 10 pangkat min 2 Tesla. Jadi kita harus bisa menentukan arah dari gayanya ya. Nah, ini adalah magnetic dipole moment. Jadi kalau ada ini arus yang bergerak ya, ini katakanlah entah itu elektron ya, entah itu kawat ya, maka akan menimbulkan namanya momen magnetik. Momen magnetik ya. Arahnya adalah menggunakan tadi ya, putaran elektron tadi ya. Nah, ini ya. Genggaman tangan kanan ya. Jadi kalau arah arusnya itu adalah pakai telunjuk, jempol menunjukkan arah medan magnetiknya. Nah, ini ya. Nilainya adalah mu sama dengan Ni kali A. N adalah banyaknya kumparan, I adalah arus, A adalah luasannya berapa. Ini momen magnetik. Nah, ini besarnya momen magnetik ya. Untuk magnet itu adalah 5 juta per magnet, 5 juta per Tesla, 5 joule per Tesla. Bumi ya sampai 10 pangkat 22 ya. Proton 10 pangkat min 26, elektron 10 pangkat min 24. Nah, kira-kira itu untuk materi medan magnetiknya ya. Ya, jadi Anda punya mengandung elektron ya. Berarti Anda punya sifat magnetik di dalam diri Anda. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan ya. Saya bermuatan nggak ini ya? Saya bermedan nggak ini ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Mas Akbar. Saya tanya Pak, tadi bisa mau ngecek kembali yang apa momen dipol magnetik di slide-nya. yang momen dipol magnetik Pak. Cuman mau tadi lihat apa arahnya tadi. Nah, ini kalau momen dipol magnetik ini kalau saya lanjutkan ya, dia akan mendapatkan nilai suseptibilitas magnetik ya. Tapi kayak nggak bahas ya di sini ya. Saya nggak bahas sampai sini. Nah, ini, Mas. Ini penentuannya pakai ini, genggaman tangan kanan itu ya. Tangan kanan Anda ada genggam, ya. Terus arah arusnya itu adalah jari-jari selain jempol ya. Arah momen magnetiknya adalah jempol Anda. Itu.
Oh, berarti yang mu-nya itu yang jempol itu, Pak. Ya, bukan B momen magnetik. Ya B boleh lah. Oke, Oke, dipahami, ya Pak. Terima kasih. magnetiknya. Oke, silakan pertanyaan lain. Siapa ini? Baik, Pak. Nama saya Mikdam. Saya izin bertanya, untuk yang momen magnetik ini, apakah momen magnetik ini merupakan dari medan magnet atau berbeda, Pak? Oke ya. Jadi kalau momen magnetik ini persamaannya kita lihat ya. Arus dikalikan dengan luas ya. Jadi beda ya dengan medan magnetik. Walaupun arahnya sama ya ini ya, walaupun arahnya sama ya. Nah, gitu ya. Ini juga ini arus yang mengalir ini. Ini kan ada arus ini. Ini juga menghasilkan medan magnetik ya. B ya. Nilainya berapa ya? Itu belum kita bahas ya. Itu pertemuan selanjutnya lah. Mu 0 I per A. Mu 0, nah itu ada rumusnya, saya agak lupa ya. Mu 0, nah itu ada itu ya. Ada mu-nya ya nanti ya. Nah, mu ini rancu dengan ini ya. Rancu dengan permeabilitas ya. Permeabilitas ya. Ini mu dipol ya, momen dipol ya, bukan permeabilitas magnetik ya. Itu nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, Pak. Izin menambah lagi yang di momen magnetik ini, yang N ini apa ya, Pak? N ini banyaknya kumparan ini ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Banyaknya kumparan ya. Nah, ya, kalau ini ibaratnya elektron ya, berarti akan ada momen magnetik ya. Tapi di dalam suatu di dalam suatu zat atau bahan itu kan ada banyak elektron ya. Nah, dia bisa netral ya karena saling berlawanan dan sebagainya ya. Nah, itu yang menentukan sifat magnetik dari suatu bahan ya. Oh, besi itu yang mengandung elektron, kayu mengandung elektron. Kenapa kok besi kok bisa menarik logam lain? Lah, itu karena susunan ini atomnya tadi yang membedakan. Padahal semua zat punya ya elektron di dalamnya ya. Harusnya secara logika, wah harusnya punya juga ya itu. Ternyata susunannya, bentuk kristal dan sebagainya itu yang membedakan ya. Kenapa zat itu dia bersifat ferromagnetik, diamagnetik, atau paramagnetik. Oke, pertanyaan lain. Permisi Pak, saya izin bertanya. Masih terkait dengan arah medan magnet. Itu Ya. kalau yang di soal, yang di PPT, itu kan arah arusnya kan mengikuti arah jempol yang kita. Yang di PPT tadi Pak, yang magnetik tadi, ganti-ganti yang tadi. The magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. Oh ini. Iya, yang itu. Nah, itu kan saya pakai itu ya, aturan yang jempol itu ya, yang digenggam. Kalau misalnya arah arusnya enggak seperti itu, Pak. Melainkan arah arusnya itu lurus. Jadi anggapannya yang medan magnet itu, yang arah medan magnet bawah atas itu jadi arah arusnya. Ya, arusnya seperti itu medan magnetnya gimana ya, Pak? Medan magnetnya melingkar nanti. Melingkar ya. Jadi yang I-nya adalah yang jempolnya sekarang ya. Ya. Jadi berkebalikan ya Pak nanti. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan? Atau mungkin ini ya, I-nya pakai jempol juga bisa ya. Ini kalau pakai jempol nanti arah dipolnya juga Pak. Jari selain jempol kita juga ke bawah ini ternyata ya. Dicoba aja. Ya. Sama aja ya. Jadi arah arus itu bisa pakai jempol juga ya. Coba aja arah arusnya itu pakai jempol. Nanti arah medannya akan ke bawah juga. Oke, ada pertanyaan lain? Oke.
Oke ya, jika tidak ada pertanyaan, bisa kita berpindah ke Zoom ya, ke Zoom lain ya, yang sudah saya kirimkan tadi ya. Sudah dapat ya ini ya linknya ya. Atau saya kirim ini juga ya ke tapi ini saya kirim ke linknya juga ada ini ke Mas Rafael ya. Oke Pak, monggo. Silakan mau gabung pakai itu atau saya pakai link sih. Bingung kalau pakai itu ya, Pak itu ya. Kalau pakai link kan langsung bisa ya. Iya, Pak. Oke, silakan gabung. Saya coba gabung pakai HP dulu. Semoga ini materinya masih terkait dengan fisika ya. Pak, saya izin live ya Pak. Ya, silakan. Jenis, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Terima kasih.